di bawah kepemimpinan Presiden hebat kita, Prabowo Subianto, Indonesia saat ini telah menciptakan sejarah baru, inovasi baru dalam dunia konstruksi sebuah proyek jumbo, yaitu proyek Jalan Tol Semarang-Demak yang kini telah menjadi sorotan dunia. Iya, jelas dunia telah kagum karena jalan tol ini bukan hanya dapat berfungsi untuk mengurangi kemacetan dan mencegah banjirop, namun juga proyek ini telah menggunakan inovasi yang sangat luar biasa. Ya, karena dalam proyek ini telah menggunakan bambu. Ya, teman-teman gak salah dengar. Bambu telah digunakan sebagai material pondasi dalam proyek ini. Dan inovasi ini telah menjadikan sebagai proyek pertama di dunia yang telah memanfaatkan bambu dalam skala besar. Wah, luar biasa ya. Lalu, yang jadi pertanyaan, bagaimana sih bambu ini dapat menjadi solusi canggih untuk masalah tanah lembek dan konstruksi tanggul laut? Sabar, satu persatu pastinya akan kami jawab dalam video ini ya. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah Indonesia di bawah kendali Pak Prabowo kini sedang menggarap proyek jalan tol Semarang-Demak yang dikenal sebagai salah satu pembangunan tol tersulit di negeri ini. Iya, karena seperti yang kami sampaikan, salah satu hal yang mengejutkan dari proyek ini adalah karena penggunaan bambu sebagai material pondasi jalan tol yang tidak tanggung-tanggung, karena sekitar sebanyak 10 juta batang bambu telah digunakan untuk membangun struktur tol ini. Proyek ini merupakan proyek infrastruktur pertama di dunia yang telah memanfaatkan bambu dalam skala sangat besar. Tol Semarang-Demak dibangun bukan hanya untuk mengatasi kemacetan di Jalan Pantura, tetapi juga sebagai solusi untuk mengurangi banjirop yang sering sekali melanda kawasan Semarang dan Demak. Kondisi berbeda terlihat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang masih digenangi rop setinggi 50-80 cm. Di area dalam menuju kawasan industri, banjir bahkan mencapai 1 meter. Dan hebatnya, selain berfungsi sebagai jalan tol, infrastruktur ini juga akan berperan sebagai tanggul laut untuk melindungi daerah sekitar dari intrusi air laut. Ya, ini adalah titik terdalam banjir rob yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Wah, sangat hebat ya. Dan proyek ini telah dimulai dari sejak tahun 2019, tepatnya di era Pak Jokowi, dan telah terbagi dalam 2 seksi. Seksi pertama adalah Semarang-Sayung sepanjang 10 km yang saat ini masih dalam proses pembangunan, dan seksi kedua adalah Sayung-Demak sepanjang 16,3 km yang kini sudah selesai dan telah diresmikan pada Februari 2023 lalu oleh Pak Jokowi. Wah, sangat luar biasa ya. Penggunaan bambu sebagai pondasi merupakan inovasi anak bangsa. Kita sebut saja adalah Andi Kurnia Kartawirya, yaitu adalah seorang insinyur lulusan ITB bersama tim LAPI ITB. Mereka telah mencetuskan ide ini untuk mengatasi problem tanah lembek di jalur Semarang-Sayung. Jalur ini telah berada di kawasan yang memiliki kondisi tanah sangat lembek dengan kedalaman mencapai 60 meter, dan sebagian lagi telah berada di perairan Laut Jawa. Dan hebatnya, proyek ini juga tidak hanya menyelesaikan masalah transportasi, namun juga telah memberikan dampak besar dalam mencegah banjirop. Pembangunan jalan tol sekaligus tanggul laut ini menjadi langkah efisien pemerintah dalam menangani 2 masalah besar dengan 1 proyek. Luar biasa ya. Adapun total biaya pembangunan proyek ini adalah mencapai 16,7 triliun rupiah untuk kedua seksi, dan jalan tol Semarang-Demak telah diproyeksikan akan selesai sepenuhnya pada tahun 2025, dan harapannya tol ini akan menjadi solusi nyata untuk mengatasi banjir dan kemacetan di wilayah Pantura. Lalu bagaimana sih cara kerjanya sehingga proyek ini bisa dipakai untuk
untuk proyek tol laut ruas Semarang Sayung, ya dapat kami sampaikan sebanyak 7 batang bambu telah diikat menjadi satu, kemudian ditancapkan, dan jarak setiap bambu yang diikat adalah berkisar 1 meter dan melebar hingga 150 meter. Kemudian ada lagi batang-batang bambu yang disusun dan diikat, lalu dipasangkan dengan cara dihamparkan di atas ikatan bambu yang ditancapkan atau dicerucuk tadi. Tiap ruas ikatan persegi panjang yang membentuk rakit bambu itu terdiri dari 4 batang bambu, dan hamparan bambu yang diikat ini sepintas mirip dengan rakit bambu, dan jarak setiap satu rakit dengan rakit lainnya adalah sekitar 40 cm. Lalu lebarnya mengikuti cerucuk yang telah dibentuk, yaitu 150 meter. Namun sampai di sini belum selesai, karena hamparan harus terdiri dari 17 lapis rakit bambu dalam setiap satu lapis rakit bambu, dan setiap satu lapis rakit bambu selesai dihamparkan selebar 150 meter. Kemudian akan diberi lapisan pasir laut setebal 20 cm di atasnya, lalu dihampari kembali dengan rakit bambu dan ditutup kembali oleh lapisan keras pasir laut, dan prosesnya adalah begitu terus berulang-ulang hingga total 17 lapis. Untuk teknik penyiraman pasir laut di atas struktur rakit bambu telah memakai trailing section hopper Gatgar, yaitu sejenis kapal hisap pasir laut. Di bawah bagian kapal terdapat alat hisap yang mampu menjangkau dasar laut untuk menyedot pasir yang kemudian ditampung di lambung kapal. Dengan menggunakan alat khusus, pasir di lambung kapal disemprotkan keluar menuju hamparan rakit yang membentuk permukaan seluas 150 meter. Dan gilanya, konstruksi hamparan bambu ini panjangnya adalah mencapai 6.000 meter alias 6 km. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan daya tahan konstruksi ini? Ya, jawabannya adalah Andi telah menjamin bahwa konstruksi bambu ini tidak akan lapuk dimakan air asalkan di bawah tanahnya tidak terjadi perubahan ekstrim dari basah ke kering. Ia juga menyatakan tidak perlu tiang pancang lagi untuk konstruksi ini karena sudah sangat kuat dan telah membentuk tembok yang berfungsi sebagai tanggul laut dan jalan tol sekaligus agar tetap pada posisinya. Dan konstruksi unik ini baru pertama kali diterapkan pada pembangunan jalan tol di Indonesia. Wah, luar biasa ya. Ini betul-betul konstruksi unik yang betul-betul baru pertama kali diterapkan pada pembangunan jalan tol di Indonesia. Namun, telah disebutkan konstruksi ini akan diberikan tiang pancang penahan saat melintasi alur Sungai Sayung yang ditujukan untuk menahan supaya konstruksi bambu tidak longsor ke sungai. Dan hebatnya, untuk menciptakan megastruktur seperti ini hanya diperlukan batang-batang bambu sepanjang 10 meter dengan diameter minimal 10 cm atau kira-kira sudah berumur 3 tahun, dan tidak perlu jenis tertentu karena semua jenis tanaman bambu bisa digunakan. Wah, sangat luar biasa. Proyek ini telah membutuhkan sedikitnya 10 juta batang bambu untuk menciptakan daratan baru untuk tol sekaligus tanggul laut. Yang sangat jelas, biaya proyek ini jauh sekali lebih hemat dibandingkan harus menguruk, karena selain butuh ratusan juta kubik tanah dan jutaan kali truk ulang-alik mengangkut serta rawan amblas, sehingga tentu saja dari segi biaya bisa jauh lebih murah dan tidak perlu bersusah payah untuk mencari sumber bahan baku, karena bambu sebanyak itu tidaklah sulit mengingat Indonesia adalah negara dengan keragaman yang sangat tinggi untuk berbagai jenis tanaman bambu. Dari sebanyak